Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A2 Komunikasi Bisnis yang beranggotaan Diva Ardiwana, Dimas Nugroho Waluyo, Dini Rahmawati, Feli Aryasti, Fendi Puji Pramono, dan juga Friska Damara Oktaviani akan membahas mengenai hubungan dan pola komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan dan pola komunikasi. Pola, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai bentuk yang tetap. Komunikasi menurut Everest M. Roger adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Pola komunikasi menurut Saiful Bahri Jammarah mengatakan bahwa pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya, unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya untuk memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi hubungan dan pola komunikasi, di mana dalam fungsi hubungan dan pola komunikasi terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi informatif, fungsi regulatori, fungsi persuasif, dan juga fungsi integratif, di mana dalam penjelasannya yaitu fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, fungsi regulatori. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalannya sebuah organisasi. Bentuk komunikasi pada fungsi ini bisa berupa perintah dan juga laporan. Kemudian, fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dapat berlangsung saat terjadi komunikasi serta interaksi antar karyawan. Tujuan komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menerima masukan atau ide dari yang lainnya. Kemudian yang terakhir fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan lebih membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan juga utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, hubungan dan pola komunikasi. Hubungan dan pola komunikasi terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer adalah suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan simbol sebagai media atau saluran. Pola komunikasi primer dibagi menjadi dua lambang, yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal. Lambang verbal merupakan bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunikator, sedangkan lambang nonverbal adalah lambang yang digunakan dalam berkomunikasi bukan bahasa, tetapi isyarat dengan menggunakan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, tangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media. Kedua, setelah memakai lambang, komunikator yang menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Selanjutnya, tujuan hubungan dan pola komunikasi. Yang pertama yaitu memberikan sebuah informasi, informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan pihak. Contohnya yaitu seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia akan berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. Melakukan persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk, atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi
kesalahan dalam pemesanan. Selanjutnya yaitu melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu pola dan struktur komunikasi. Secara umum terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam organisasi, yaitu bentuk roda, Y, lingkaran, rantai, dan informasi untuk semua arah. Yang pertama kita akan membahas tentang pola roda. Pola roda merupakan komunikasi dengan dua saluran di mana setiap karyawan akan mengirim dan menerima pesan ke pusat komunikasi, atau pusat komunikasi akan menerima serta mendistribusikan informasi yang diterimanya. Contoh pola roda ini seperti atasan biasanya merupakan sumber komunikasi. Ia dapat mengirimkan informasi ke semua bawahannya. Masing-masing bawahan dapat menerima pesan jaringan yang menggambarkan situasi di mana kedua anggota pada bagian ujung rantai hanya dapat berkomunikasi dengan orang di antara mereka dan yang berada di pusat. Selanjutnya, pola Y. Pada pola Y ini, pusat komunikasi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan seluruh individu, tetapi ada individu yang berkomunikasi harus melalui individu lainnya. Selanjutnya, pola rantai. Pola rantai hampir sama dengan pola lingkaran, hanya saja di sini ada dua individu yang berada di akhir jaringan, sehingga hanya dapat mengirimkan dan menerima pesan dari satu posisi. Pola lingkaran. Pada pola komunikasi lingkaran, memungkinkan masing-masing individu untuk mengirim pesan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanannya. Namun, demikian individu tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara langsung ke seluruh karyawan. Formasi ke semua arah. Pada pola ke semua arah, semua individu pada semua posisi dimungkinkan untuk mengirim dan menerima semua informasi ke segala arah. Jaringan, struktur, pola ini digunakan untuk menentukan interaksi antar individu dalam perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kami tentang hubungan dan juga pola komunikasi. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.